Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Atta Halilintar panik bukan kepalang, kepergok lakukan hal fatal sebelum menikah. Kabar pernikahan putri sulung Anang Hermansyah dengan YouTuber nomor 1 di Indonesia kian santer beredar. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini sudah berani belak-belakan mengungkap status hubungannya. Tak tanggung-tanggung, YouTuber nomor 1 itu bahkan sudah berani mengajak putri Anang Hermansyah melenggang ke jenjang yang lebih serius. Namun sayang, baru-baru ini kemalangan justru menimpa Atta Halilintar yang mendadak kehilangan cincin tunangannya. Atta Halilintar pun panik bukan kepalang saat cincin pertunangan dengan sang kekasih Aurel Hermansyah tak bisa ditemukannya. Momen ini direkam dan ditayangkan di dalam kanal YouTube Atta Halilintar, Rabu 19 Agustus 2020. Atta Halilintar dan Aurel telah saling bertukar cincin pasangan untuk menunjukkan keseriusan hubungan mereka. Cincin tersebut merupakan kado ulang tahun dari Atta yang diberikan di atas sebuah kapal pesiar. Aurel yang menganggap cincin tersebut sangat berharga sempat mewanti-wanti Atta untuk tak menghilangkannya. Oleh sebab itu, Atta sempat heboh saat cincin yang biasanya melingkar di jari manisnya tersebut tak diketemukan. Hal ini bermula saat Atta yang baru selesai bekerja berniat untuk memberi kejutan bagi seorang karyawannya. Guys, akhirnya kelar, kerjaannya tumben kerjaan kelar lebih cepat, kata Atta yang baru keluar dari sebuah pintu. Tapi karena berjalan ini kelar lebih cepat, gue tuh pengen ke toko kue karena ada yang lagi ulang tahun guys, sepanjang suami istri bisiknya. Ia kemudian menuturkan rencananya untuk membelikan pasangan tersebut cincin kawin. Jadi yang ulang tahun tadi yang nyeterin mobil gua guys, yaitu adalah Ale. Jadi sekarang gua mau beli cincin nikah, ungkap Atta. Lah, kan udah punya, cetus kru yang merekam aksi Atta tersebut. Ingat dengan cincinnya sendiri, Atta langsung meraba jarinya dan terkejut saat cincin tersebut tak terpasang di tangannya. Ya, mana cincin gua? Masa gua beli lagi? Tanya Atta. Mendengar Atta kehilangan cincin, beberapa kru bergurau dengan menyalahkan Atta yang suka melepas cincin tersebut sembarangan. Lu jangan manas-manasin gua gitu. Wah, gawat nih kalau cincin gua hilang, tegur Atta. Atta pun berpindah ruangan ke sana kemari sembari meneriaki krunya agar membantu mencari. Ji, cincin saya mana? Serunya memanggil seorang kru. Kemarin Kak Loli ancam kameramen. Cincin saya mana? Teriak Atta. Atta kemudian bisa bernapas lega setelah mengetahui bahwa cincin tunangan tersebut disimpan oleh seorang kru yang kemudian menyerahkannya kepada Atta Halilintar. Ji, astagfirullahalazim. Ada, alhamdulillah, kata Atta yang langsung memasangkan cincin tersebut kembali ke jarinya. Ini nggak boleh hilang nih, ujarnya. Cerita Raffi Ahmad belajar nyetir mobil ke tempat bandar narkoba kelas 3 SMP, untung nggak ketangkep. Presenter kondang Raffi Ahmad ternyata memiliki pengalaman unik saat belajar menyetir mobil. Pengalaman unik sekaligus menegangkan, itulah yang ada pada akhirnya membuat Raffi Ahmad berhasil mengendarai mobil di jalanan. Bagaimana tidak menegangkan, Raffi belajar menyetir mobil untuk mengantar seseorang membeli narkoba. Hal itu terungkap saat aktor muda Aditya Zoni berkunjung ke rumahnya. Melalui tayangan di kanal YouTube Aditya Zoni, Jumat 21 Agustus 2020, Raffi diajak Q&A oleh tamunya. Sebagai artis sukses, koleksi otomotif Raffi Ahmad kerap menjadi sorotan. Tak terkecuali Aditya Zoni yang sempat tertarik dengan koleksi motor dan mobil Raffi. Pemain sinetron berusia 20 tahun itu lalu penasaran pengalaman pertama Raffi bisa mengendarai mobil. Suami Nagita Slavina itu kemudian menceritakan sekelumit kisahnya belajar mengendarai mobil. Pertama kali gue nyetir mobil kelas 3 SMP, ucap Raffi dikutip tribunwow.com, Sabtu 22 Agustus 2020. Ayah Rafathar itu bercerita bisa nyetir berkat diajari oleh seorang saudaranya. Raffi belak-belakan menyebut bahwa saudara yang dimaksud saat itu adalah pemakai narkoba. Jadi gue dulu belajar, terus gue dulu punya saudara. Gue nggak terlalu ngerti nih, ternyata dia ini pemakai narkoba, ujar Raffi.
Gue tadinya nggak tahu, jadi gue belajar nyetir sama dia, ditemenin sama dia curhatnya. Raffi bercerita pada awalnya ia hanya berani belajar untuk mengitari komplek. Namun, pada satu ketika saudaranya yang mengajari memintanya untuk tiba-tiba keluar di jalanan. Usut punya usut, Raffi ternyata diarahkan ke rumah seorang bandar narkoba. Ia yang saat itu masih belia terkejut lantaran khawatir bakal terciduk aparat. Meski begitu, pengalaman tersebut sukses membuatnya berani turun untuk menyetir mobil di jalanan. Kan waktu itu gue nyetir masih di dalam komplek, terus sama dia ayo nyetir keluar. Aduh, jangan gue nggak berani nyetir. Ya udah ikutin aja, jalan ternyata ke tempat bandar, cerita Raffi. Kelas 3 SMP untung gue nggak ketangkep imbuhnya. Tapi dulu tuh gue berani nyetir gara-gara dia, tuturnya. Wah, itu gua. Ya, itu namanya pengalaman lah, ungkap Raffi. Jadi kalau nggak ada dia, ternyata dia suruh gue keluar itu karena mau beli narkoba, katanya terbahak mengenangkan. Meski begitu, ia menegaskan kala itu masih polos dan belum tahu apa-apa. Presenter 34 tahun tersebut bercerita bahwa saat itu ia masih menggunakan mobil BMW milik ayahnya yang masih awet terjaga sampai sekarang. Berarti ada kemampuan pas lagi terdesak, tuntas aditnya mengakhiri. Masih ingat dengan Ustadz tampan Riza Muhammad? Lama tak terdengar kini sampaikan kabar sedih. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan. Ustadz kondang dan tampan Ustadz Riza Muhammad baru-baru ini menangis. Ia menggambarkan kondisinya terkini. Baru-baru ini heboh kabar kalau Ustadz kondang ini hidupnya kian susah, hingga tak mampu bayar tagihan listrik. Mengutip Tribun Pekanbaru, kesulitan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan masyarakat, tapi juga dunia selebriti tanah air. Lama tak terdengar kabar, Ustadz Riza Muhammad baru-baru ini membawa kabar yang kurang mengenakan. Bagaimana tidak, sang Ustadz mendadak didatangi oleh petugas perusahaan listrik negara atau PLN. Bukan tanpa alasan, hal itu karena sang Ustadz disebut telat membayar hingga berujung pada pemutusan listrik. Sambil menangis dan mengaku malu, saat Ustadz pun mencurahkan isi hatinya. Hal itu diketahui dari unggahan di kanal YouTube Net Entertainment News yang diunggah pada Kamis, 6 Agustus 2020. Dalam unggahan itu, Ustadz Riza menunjukkan kertas peringatan dan pemutusan listrik dari PLN. Sang Ustadz mengaku tak terima lantaran merasa diancam oleh PLN. Padahal, bila PLN datang dengan baik-baik dan memberikan waktu, ia mengaku akan membayar. Tak hanya itu, ia juga curhat dengan situasi COVID-19 yang membuat pekerjaannya datang tak menentu. Saya tidak pernah ngadat dalam bayar PLN, jadi setiap beberapa hari sekali saya pasti terima surat peringatan plus pemutusan. Bayangkan COVID-19, situasi kerja nggak tentu di mana masyarakat betul-betul menerima kebijaksanaan. Berapa kali petugas datang dengan kata bila hari ini tidak bayar, maka akan diputus, itu ancaman bagi saya. Kalau memang mereka datang untuk kasih waktu dan peringatan pasti kita terima, karena pasti kita akan membayar. Kalimat-kalimat kalau tidak bayar akan diputus itu menurut saya nggak bijak ya, karena setiap masyarakat punya hak, terang sang Ustadz. Mengetahui hal itu, petugas PLN yang duduk di sebelahnya pun angkat bicara. Ia mengaku telah melakukan tugasnya sesuai aturan dari perusahaan. Ketika pelanggan tidak melakukan pembayaran, sampai masa waktu pembayaran itu aturan kami jelas. Selain kena denda keterlambatan itu, PLN dari pihak pertama sudah berhak melakukan pemutusan sementara. Ketika pelanggan sudah membayarkan, maka akan dilakukan pembayaran kembali, ujar petugas PLN. Sementara itu, istri dari Ustadz Riza, Indri Giana, mengaku takut bila terjadi pemutusan. Ia lantas membayar tagihan 5 juta rupiah itu, meski harus menangis-nangis ke kerabat. Jadi saya akan bayar ya mas hari ini, entah uang dari mana, yang jelas kita lunasi hari ini. Nanti kedepannya kita nggak akan telah lagi, ujar Indri. Mengetahui kejadian tersebut, sang Ustadz pun sampai menangis lantaran merasa dibuat malu. Saya nggak tahu hikmah dibalik semua ini apa. Saya malu banget, saya malu banget. Saya belum pernah yang seperti ini. Saya belum pernah yang nggak bayar listrik tuh, nggak pernah, terangnya. Saking kesalnya, Ustadz Riza pun sampai nekat meminta PLN untuk memutus listriknya apabila telat membayar.
Makanya selanjutnya, kalau mau diputus saja lah, daripada ditagih seperti saya punya utang berbulan-bulan gak bayar. Padahal baru-baru telat beberapa hari aja pungkasnya.